Sekarang kita mulai. Selamat malam, kita mulai ya, sebentar. Recording in progress. Ya, sekarang kita ulang sedikit untuk materi yang hari ini, yaitu kita kemarin sudah membahas tentang ruang vektor ya. Ini kan materi untuk ujian akhir. Jadi kita sudah membahas ruang vektor itu, yaitu kita masuk ke ruang bagian. Dari ruang bagian kita masuk ke kombinasi linear, sudah dibahas. Dari kombinasi linear kita masuk ke membangun atau merentang. Terakhir kita masuk untuk bebas linear. Ini semuanya sudah dibahas. Nah sekarang selanjutnya kita masuk ke, mungkin yang tambang sudah, ini kita ulang lagi sebagian ya sambil latihan soal. Jadi yang hari ini kita masuk ke basis dan dimensi. Yang kita sebut basis dan dimensi itu apa? Yang kita sebut basis dan dimensi, sebentar. Kenapa kekencangan? Ya, yang kita sebut basis itu adalah basis atau dimensi. Jadi gini, kalau kita mempunyai seperti ini. Terlihat ya whiteboard-nya ya. Terlihat. Jadi sekarang kita kan sudah belajar, ini ada suatu ruang besar. Ini ada suatu ruang besar yang disebut dengan ruang vektor. Ini adalah ruang vektor. Kita sudah belajar di dalam ruang vektor itu ada, nah ini A, ini B, ini C, ini D. Ruang vektornya bisa macam-macam. Bisa vektor di R2. Kalau R2 berarti X, Y. Gitu. Atau dituliskan dalam bentuk X, Y. Bisa juga dalam bentuk di R3 gitu ya. Berarti X, Y, Z. Atau dituliskan dalam bentuk X, Y, Z. Atau dituliskan dalam ruang vektornya itu matriks 2 kali 2. Berarti bisa dituliskan misalkan A1, A2, A3, A4. Atau dalam bentuk polinom atau disingkat dengan P. Misalkan P2X. Berarti ini adalah polinom derajat 2, yaitu AX kuadrat plus PX plus C. Kalau di sini P3X, berarti polinom derajat 3 ya. Berarti AX pangkat 3 plus PX kuadrat plus CX plus D. Gitu. Jadi ruang vektornya itu bisa bermacam-macam. Di dalam ruang vektor ada beberapa himpunan kecil. Ini ada kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah di sini. Nah, kita sudah membuktikan himpunan bagian itu, kita membuktikan pertama apa? Merupakan apa? Ruang apa? Ada suatu ruang besar, ada di dalamnya itu ada bagian-bagian kecil yang disebut dengan ruang apa? Ruang apa? Yang kita buktikan itu loh. Ruang bagian. Ya. Ruang bagian. Jadi A, B, dan jadi di sini A, B, C, dan D itu adalah himpunan bagian dulu. Himpunan bagian, dan himpunan bagian ini ada yang merupakan ruang bagian, ada yang bukan merupakan ruang bagian. Jadi di sini akan terpisah
ruang bagian, ada bukan. Nah, membuktikan dia ruang bagian atau bukan sudah dibahas di materi pertama saat membahas ruang vektor, ya. Bisa waktu itu. Nah, sekarang kita hanya membahas untuk yang ruang bagian, untuk yang ini. Nah, ruang bagian itu yang akan merupakan cikal bakal dari basis. Ini adalah merupakan, misalkan A ini bukan ruang bagian, C bukan ruang bagian, B bukan ruang bagian. Yang ruang bagian itu adalah D. Itu adalah ruang bagian D-nya. Nah, sekarang kita mau membuktikan apakah ruang bagian D ini merupakan basis dari ruang vektor besarnya. Nah, sekarang kalau ternyata, jadi yang bukan ruang bagian pasti bukan basis, karena ruang bagian aja bukan, hanya merupakan himpunan bagian, gitu ya. Nah, sekarang jika ruang bagian D ini merupakan basis, maka sifat dari D ini bisa mewakili sifat dari ruang vektor secara keseluruhan. Jadi sebenarnya basis itu adalah merupakan cara lain untuk pengambilan keputusan. Apakah kalau kan di sekalian sudah belajar statistik kan ya, yang tambang kan juga sudah, yang minyak juga sudah, tambang sekarang ada di semester 1. Jadi ruang bagian itu adalah merupakan cikal bakal basis. Itu. Jadi kalau ini adalah merupakan ruang bagian, maka ini bisa menjadi basis, bisa juga bukan menjadi basis, ada syaratnya nanti. Apalagi yang tidak, kalau yang tidak sudah kita abaikan, dia bukan basis pasti. Ruang bagian pun belum tentu dia basis, ada syaratnya nanti, ya. Jadi kalau ini tuh basis, jadi sifat dari ruang bagian D merupakan basis, jadi sifatnya bisa mewakili seluruh dari ruang vektor yang ada, seperti itu, ya. Paham dari gambaran secara umumnya dulu? Jadi ini adalah salah satu pengambilan keputusan berdasarkan sampel di sini, tapi jarang dipakai. Yang sering dipakai untuk pertambangan adalah statistik. Ini adalah alternatif kedua ya. Ada pertanyaan dari sini? Sudah cukup jelas apa yang disebut basis? Sudah ya, Ridho? Reynaldo? Sudah, Bu. Ya, paham. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, syarat basis itu apa? Berarti dari sini akan muncul persamaan. Syarat itu apa? Syarat dari basis itu adalah bebas membangun. Satu lagi adalah bebas linier. Jadi terjawab kan kenapa kita harus belajar sebelumnya setelah ruang bagian itu kita belajar kombinasi linier, kita belajar untuk membangun, kita belajar untuk bebas linier. Itu adalah untuk membuktikan basis di sini tujuannya. Kenapa awalannya kombinasi linier? Karena membangun itu pasti harus syaratnya dia kombinasi linier dulu, seperti itu. Ya, jadi sekarang kita masuk. Ini sudah dibuktikan waktu sebelumnya. Jadi kita ulang lagi di sini nanti untuk membuktikan dia basis atau bukan. Jadi nanti kalau untuk kasus membuktikan basis nanti ada lagi. Setelah itu adalah basis ruang baris, basis ruang kolom, dan basis ruang nol. Ini adalah satu, ini nanti yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Itu. Nanti untuk yang ini beda lagi caranya yang di sini ya. Sekarang kita masuk untuk yang ini dulu. Membuktikan basis dengan cara membangun dan bebas linier. Ya. Sudah di screenshot, kita kembali ke PPT. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Stop share ya di sini ya. Ya. Sekarang kita masuk ke basis. Ini ya. Nah,
Jadi tadi sudah, misalkan V adalah suatu ruang vektor dan S itu isinya adalah misalkan V1, V2 sampai Vm. Itu adalah himpunan, ini adalah himpunan bagian yang merupakan ruang bagian dari V, maka S ini merupakan basis untuk V jika memenuhi dua syarat tadi, bebas linear dan membangun. Nanti kita mulai membuktikannya dari yang bebas linear dulu. Ini dulu kita buktikan, baru ini. Mengapa ini dulu nanti akan terjawab setelah kita latihan soal. Biar tidak dua kali kerja, ya. Nah, sekarang selain itu, basis sudah ya, berarti sekarang dimensi. Apa yang kita sebut dimensi? Dimensi itu adalah banyaknya vektor yang menjadi basis. Misalkan V1, V2 sampai dengan Vm itu adalah basis, maka dimensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan M. Jadi dimensinya itu adalah M. Jadi jumlah vektornya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 dimensinya gitu. Jadi jumlah vektor yang menjadi basis itu dimensi di situ, ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal untuk basis. PPT-nya ini kalian sudah ada semuanya ya? Untuk yang perminyakan sudah ya? Sudah Ibu share ya waktu itu ya? Sudah Ibu. Sudah ya? Dibuka ya. Kita latihan soal untuk yang pertama. Ya. Sekarang kita masuk latihan soal ya, ini ya. Yang pertama, jadi kita latihan soal basis. Ya. Yang pertama, kita ambil soal dari handout ya. Apakah X1 yang isinya itu adalah 111, X2 yang isinya itu adalah 123, X3 yang isinya adalah 010, itu merupakan basis R3. Kenapa R3 ini kan kombinasinya 3 angka. Sekarang kita bentuk misalkan S itu adalah isinya adalah X1, X2, X3. Jadi yang akan dibuktikan itu apakah S basis R3. Gitu. Nah, untuk membuktikan dia basis, tadi kita buktikan apa? Untuk membuktikan dia basis, tadi kita tunjukkan apa yang pertama? Ya, membangun, Bu. Ya, membangun dulu, ya. Membangun dulu. Baru yang kedua kita buktikan dia bebas linear. Ya, sekarang kita ulang lagi yang sudah kita pelajari, ya. Ya. Sekarang kita membuktikan pertama adalah membangun. Kita membuktikan membangun. Untuk membangun, kita buktikan dia kombinasi linear. Caranya gimana? Kita ambil vektor sembarang di ruang vektornya. Karena di sini ruang vektor kita apa di sini? R3 ya. Ruang vektor kita R3. Ini berfungsi sebagai ruang vektor. Jadi sekarang Ibu agak mepet ya. Kita ambil sembarang vektor. Misalkan apa? Vektor V kecil misalkan. Sembarang vektor di R3 yaitu X, Y, Z. Ini anggota dari R3. Ini anggota ya, anggota R3. Nah, sekarang dari sini membuktikan membangun masih ingat? Tulis sebagai kombinasi linear. Jadi gimana? Alfa 1 X1 plus alfa 2 X2 plus alfa 3 X3 sama dengan V.
Dari sini bentuk ke matriks ya. Jadi kembali ke operasi baris elementer nantinya. Jadi sekarang alfa 1, nanti kalau bisa langsung ya setelahnya ya. Ini kita uraikan dari awal dulu. Alfa 2 kita kalikan dengan 1, 2, 3. Lalu alfa 3 kita kalikan X3 kita adalah 0, 1, 0. Sama dengan V. V kita adalah X, Y, Z. Gitu. Ya. Nah sekarang sini supaya cukup. Nah sekarang berarti ini artinya adalah alfa 1, alfa 1, alfa 1. Masukkan ke dalam kan? Ditambah di sini adalah alfa 2, 2 alfa 2, 3 alfa 2. Seperti itu ya. Nah, suku ketiga berarti 0, alfa 3, 0. Ini berarti di sini X, Y, Z. Nah, ini yang sebelah kiri itu bisa ditulis dalam matriks. Nah, itu. Ini pasti X, Y, Z. Yang matriks ini isinya apa? Yang ini. Itu isinya apa kalau seperti ini? Itu alfa itu berarti kolom 1 X1, X2, kolom 3 2 Nah, sekarang kita Gauss-Jordan tentunya alfa 1 Recording in progress. kita pakai Gauss-Jordan. Jadi pengulangan ya. Yang kita Gauss-Jordan kan apa? 1, 1, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 0. Tambahkan satu kolom. Nih ya. Apa di sini isinya? Masih ingat Gauss-Jordan? Yang di kanan isinya apa? 1, 0, 0. 1, 0 atau XYZ di sini? Kalau 1, 0, 0, 0, 1, 0 itu mencari inverse di situ. Ya kan? Ini mencari solusi. Ya, Raka ya. Berarti X, Y, Z. Nah, kita OPE dari sini. Sini ya. Sini aja. Lalu ini kita OPE. Jadi elemen satuan kita yang mana? 1 ya. Berarti baris 1 tetap ya. 1, 1, 0. 1, 2, 1, 1, 3, 1, di sini X, Y, Z. Salah, sebentar. Ya. Nah, sekarang di sini kita buat 0. Ini kita buat 0. Selain satu utama, kita nolkan. Supaya yang ini 0 terhadap baris 1, operasinya apa? Baris 2 kurang baris 1. Ya, benar. 1 min 1, 0. 2 min 1, 1 ya. 1 min 1, 1 min 0, 1. Berarti di sini adalah Y min X. Jadi masih ada XYZ-nya nanti hasilnya. Lalu mengenolkan yang ini dienolkan, operasinya adalah? Baris 3 min baris 1. Ya, benar. Jadi 3 min 1, 2 ya. 0 min 0, 0, berarti di sini Z min X. Sudah selesai, kolom 1 kita masuk kolom 2, ini sebagai acuannya. Kita nolkan sekarang di atas dan di bawah. Ya. Di sini. Berarti yang tetap baris 2 ya. 0, 1, 1. Berarti di sini Y min X. Sudah. Berarti ini harus 0, yang di atas harus 0. Sekarang menolkan ini operasinya apa? Baris 3 kurang baris 1. Baris 3 kurang baris 1 atau terhadap baris 1. Berarti 2P2 ya? P2. Ini ya? Leonardo ya? Seperti ini ya? Ya, Terhadap
Kalau kolom 2 harus terhadap elemen A22, kolom 1 terhadap A11 gitu. Sudah, nah sekarang kita nolkan. Baris 3 berarti ini tetap 0, ini 0, min 2, P1 berarti ini berubah min 2 ya. Berarti ini P3 berarti Z min X gitu. Min 2 P2 Y min X. Nanti kita sederhanakan di situ. Sederhanakan berapa X, berapa Y, berapa Z. Coba ini disederhanakan, tunggu dulu ya. Ini kita nolkan aja dulu. Berarti operasinya apa? P1 min P2 bukan? Bu. Ya. P1 min P2. Ini 1 tetap. 0 min 1 berarti ini P1. P1 min P2 berarti X min Y min X. Nah ini nanti kita sederhanakan. Gitu ya. Sudah. Sekarang terakhir ini min 2 mau dijadikan 1 dulu boleh atau tidak juga nggak apa-apa. Toh yang di kanannya itu juga dalam XYZ ya. Berarti ini kita sederhanakan dulu aja ini. Ini kita sederhanakan dulu. Baris 3 kali min setengah ya. Gitu ya. Kali min setengah ya. Berarti 1, 0, 1. Ini X plus X. 2X ya. Ini enggak? Ya. Yang kedua berarti 0, 1, 1 Y min X tetap ya. Yang ketiga berarti 0, 0, 1. Berarti ini min setengah gitu ya. Kali, nah coba. X-nya dulu. Min X plus 2X. X ya. X ya. Lalu Y-nya min 2Y plus Z ya. Gitu ya. Gitu kan? Ya. Nah sekarang elemen acuan kita ini kita nolkan yang di atasnya. Jadi berubah menjadi ini tetap ya. Ini kalau mau dimasukkan boleh ke sini. Berarti min X per 2 berapa ini? Plus Y ya. Min Z per 2. Gitu. Ini 0. Supaya ini 0 apa operasinya? P2 min P3. P2 min P3 0. Ini 1, ini 0. P2 min P3. Berarti Y min X minus min X per 2 plus Y min Z per 2. Gitu. Lalu ini kita nolkan, operasinya apa? P1 min P3. P1 min P3, 0, 0, 0, ini 1. P1 min P3, berarti 2X min Y min, gitu ya. X per 2 min plus Y min Z per 2. Nggak kelihatan ya. Nah, dari sini kan sudah dapat nih nilai X, Y, Z-nya. Maaf, nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ya. Jadi, alfa 1, alfa 2, alfa 3 adalah, kita sederhanakan, 2X minus minus plus. 2X plus X per 2. Jadi berapa? 3 per 2X ya? Iya ya? Ya. Min Y minus Y. Ya, enggak 2X, kita tambahkan X per 2. Oh iya, 5 per 2. Jadi plus ya? Ya. Lalu Y-nya berapa? Min Y. Min 2Y ya? Ya, min 2Y. Lalu Z-nya kalikan minus ya. Kalikan minus berarti plus ya. Plus Z per 2. Ini nggak usah saya hapus, kalau saya hapus, kehapus semua nanti.
Sudah. Yang kedua, X-nya dulu, min X plus X per 2. Berarti min X per 2 ya? Iya. Iya. X. Lalu Y min Y, min 2Y ya. Z-nya plus Z per 2 ya. Lalu yang terakhir adalah min X per 2 plus Y min Z per 2. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 ada nggak solusinya kalau seperti ini? Ada yang raise hand siapa? Ibu, kalau misalnya kita pakai eliminasi persamaan-persamaan yang ada di dalam matriks, bisa nggak, Bu? Bisa, tapi takutnya kalau misalkan nggak mau, ini karena ribet dengan XYZ-nya ya? Iya, Restu. Ya. Iya, kalau matriksnya 4x4 nanti akan susah di sininya. Kalau tidak mau ribet seperti ini, kan ini eliminasinya tidak harus sempurna. Kalau di sini kan saya kerjakan langsung ketemu alfa 1, alfa 2, alfa 3. Misalkan mau eliminasi setengah aja boleh, berarti yang di atasnya nggak usah. Berarti hanya sampai di bawahnya ini aja yang dinolkan, baru masuk eliminasi juga boleh, Restu. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi gabungan OPE dengan gabungan eliminasi biasa, gitu kan maksudnya? Iya, Bu. Dapat alfa 3, masuk ke atasnya dapat alfa 2, masuk ke atasnya dapat alfa 1, gitu kan maksudnya? Iya, nah, itu boleh, digabungkan boleh. Ya. Nah, sekarang, tadi kita buktikan dia membangun jika apa? Jika ada solusi ya. Nah ini solusi kita ini, di mana XYZ-nya itu anggota real, jadi ini ada solusi ya. Untuk sembarang X, kasih keterangan, di sini itu X, Y, Z anggota bilangan real. Berarti kan dia mempunyai solusi di sini. Ya. Ya kan? Mempunyai solusi. Karena terdapat nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3, maka S membangun, tuliskan kesimpulannya, membangun R3. Itu syaratnya. Ya, ini membuktikan membangun dulu di sini. Paham untuk ini? Paham, Bu. Paham ya. Yang lain paham? Ada pertanyaan untuk yang lain dulu untuk membuktikan membangun? Sudah ya. Nah, sekarang di screenshot dulu, kita masuk ke soal yang membuktikan dia bebas linier. Tidak cukup tempatnya. Di screenshot dulu. Sudah, Bu. Sudah ya, bentar-bentar Ibu mau catat dulu. Z-nya min X per 2 plus Y min Z per 2. Ya. Nah, sekarang yang kedua kita membuktikan membangun, bebas linier kan? Tadi syarat 1 sudah terpenuhi. Kalau bebas linier, gimana? Masih ingat? Kita menuliskannya apa? Alfa 1 X1 plus alfa 2 X2 plus alfa 3 X3 sama dengan apa? Kalau bebas 0, ya benar, 0. Nah, ruas kiri itu kan sama juga dengan ruas kiri itu kan sama juga dengan yang ini kan? Saya tandain dengan kuning ya. Sama juga dengan yang ini tidak? Ruas kirinya. Sama enggak? Sama, Bu. Sama. Berarti yang ruas kiri ini, ya, berarti ruas kiri ini bisa kita tuliskan 1, 1, 1, 1, 2, 3, apa tadi? 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0 dikalikan dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3, tapi di kanannya apa? 0, 0, 0.
dia akan bebas linear jika alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 0, 0, 0, 0. Itu baru dia bebas linear. Berarti kan kita OPE sama ya. Berarti kan kita operasi bariskan ini kan? Iya, Bu. Nah, padahal tadi kita sudah OPE. Yang ini kita sudah proses operasi baris tuh. Sampai dengan ketemu ini. Berarti dengan cara supaya tidak 2 kali kerja, berarti tinggal menggantikan X, Y, Z-nya dengan berapa? 0. Berarti X-nya gantikan 0, Y-nya gantikan 0, Z-nya gantikan 0. Kalau hasilnya 0, 0, 0, berarti dia bebas linear. Berarti tadi mengapa dimulai dari membangun supaya tidak 2 kali operasi baris di pengerjaan soalnya. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Berarti sekarang ya sudah dikasih keterangan aja dari pembuktian. Tapi harus dikasih keterangan ya. Dari pembuktian membangun diperoleh gitu. Diperoleh nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tuliskan. 5/2X min 2Y plus Z per 2. Min X per 2 min 2Y plus Z per 2. Min X per 2 plus Y min Z per 2. Nah, dari sini gantikan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Digantikan itu. Maka didapatkan nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 0, 0, 0 kan? Digantikan kan 0, 0, 0. Gitu. Jadi S bebas linear. Sehingga kesimpulannya adalah S basis untuk R3. Kalau dilanjutkan, berapa dimensinya? Dimensinya sama dengan berapa? Jumlah matriks jumlah vektor yang menjadi basis berapa? X1. S-nya kan isinya X1, X2, X3. Ini, S itu kan isinya ini. 1, 2, 3. Jumlah vektornya. Jumlah vektornya berapa? Jumlah vektornya berapa? Berapa, Injila? Jumlah vektornya berapa? 3. Jumlah vektor. 1, 2, 3. Gitu. 3. Ya. Jadi yang disebut dimensi itu adalah jumlah vektor yang menjadi basis. Jadi 3 hasilnya itu. Gitu. Cara pembuktian basis. Paham dari sini? Paham? Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, dibuka PPT-nya. Nomor 2 itu untuk latihan ya. Caranya sama seperti yang nomor 1, tapi di sini ada 6 vektor. Nah, 6 vektor ya. Ya. Nah, sekarang kita latihan soal untuk yang nomor 3, satu lagi. Sudah di sini? Kita masuk soal yang lain. Sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Udah nggak bisa ya. Sudah ya, sekarang soalnya nomor 2 ya. Nomor 2 buat dari handout buat latihan. Kita bahas yang nomor 3. Diberikan P2X itu adalah polinom
derajat 2. Jadi polinom derajat 2 itu bentuk sembarangnya apa? Bentuk sembarangnya apa? Kalau polinom derajat 2, AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Nah, sekarang H1 itu sama dengan 4X kuadrat plus X plus, saya ganti ya soalnya ya, plus 1 misalkan. Lalu H2 itu adalah, ini satu aja. H2 adalah 2X kuadrat min 2X plus 2 plus 1. Lalu H3 itu isinya adalah 5X kuadrat plus 2X plus 3. Lalu dari sini kita bentuk vektor V, itu isinya adalah H1, H2, H3. Ini adalah ruang bagian dari P2X. Pertanyaannya, apakah V basis untuk P2X? Berarti membuktikan basis sama. Buktikan dia membangun dulu, lalu yang kedua kita buktikan dia bebas linier. Ya. Sekarang membuktikan, berarti yang pertama kita buktikan, apa tadi? Yang pertama membangun ya. Nah kalau P2, ini kan P2 nih ruang vektornya. Berarti pengambilan sembarangnya anggota P2 itu apa? Apa di sini? Misalkan ambil H gitu. Apa? Secara umum. Kalau R3 tadi X, Y, Z. Kalau ini di P2 berarti apa diambilnya? Tadi sudah disampaikan. AX kuadrat gitu. PX plus C. Tergantung dari ruang besarnya. Kalau ruang besarnya P3 berarti AX pangkat 3 plus BX plus C. Gitu, ya. Nah sekarang berarti kita tuliskan selalu kan kalau membuktikan membangun kan tuliskan alfa 1 H1 plus alfa 2 H2 plus alfa 3 H3 sama dengan H. Berarti di sini alfa 1 kali H1 X kuadrat plus X plus 1. Alfa 2 kali H2 2X kuadrat min 2X plus 1. Plus alfa 3 5X kuadrat plus 2X plus 3. Sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sudah? Nah ini kan alfanya bisa masuk ke semuanya. Alfa X kuadrat, gitu kan? Alfa 1X kuadrat, alfa 1X plus alfa 1. Untuk yang ini berarti 2 alfa 2X kuadrat min 2 alfa 2X plus alfa 2. Yang ketiga berarti, tadi angka berapa ini? 5 ya? 5 alfa 3X kuadrat plus 2 alfa 3X plus 3 alfa 3 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah kalau seperti ini kan beda dengan R2, R1, R3. Kalau ini kan kita ikuti, jadi kita ikuti bentuk dari ruas kanan. Jadi kelompokan yang pangkat 2, kelompokan pangkat 1, dan kelompokan yang tidak ada X-nya, supaya bisa kita bentuk ke matriks nantinya. Sekarang yang X kuadrat berapa? Alfa 1 X kuadrat. Ini ya. 2 alfa 2, lalu ada lagi? Ini kan? 5 alfa 3. Gitu ya, Raka ya?
Lalu dikeluarkan lagi yang berapa? Yang X. Yang X berarti berapa? X. Yang X. Alfa 1, Alfa 1, alfa 2 alfa 2, mana lagi? 2 alfa 3 ya? alfa 3. Ya. Terakhir adalah yang tidak ada X-nya. Berarti alfa 1 plus alfa 2, mana lagi? Plus 3 alfa 3 ya? Nah, sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang disamakan koefisiennya. Yang X kuadrat dengan X kuadrat. Jadi dari sini didapatkan apa? Alfa 1 plus 2 alfa 2 plus 5 alfa 3 sama dengan berapa? Koefisiennya disamakan. Ya. Lalu alfa 1 min 2 alfa 2 plus 2 alfa 3 sama dengan P ya. Lalu mana lagi? Alfa 1 plus alfa 2 plus 3 alfa 3 sama dengan C. Ya sudah, ini kan kembali ke SPL tadi lagi. Ya, paham ya? Restu, Raka, Furkon? Paham, Bu. Paham. Nah, dari sini sama seperti tadi. 1, 1, 1, 2, min 2, 1, 5, 2, 3. Gini ya. Lalu di sini alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan A, B, C. Sudah seperti tadi. Kita OPE, gitu ya. Tentukan alfa 1, alfa 2, alfa 3, berarti nanti hasilnya dalam apa? Dalam ABC ya? Ya. Ya, Bu. Sekarang yang kita OPE berarti matriks 1, 1, 1, 2, min 2, 1, 5, 2, 3. Di kanannya adalah A, B, C. Nah, lanjutkan untuk latihan selanjutnya. Bisa ya, seperti yang nomor 1 tadi caranya. Seperti itu. Ketemu kan alfa 1 berapa A, berapa B, berapa C, alfa 2 juga, alfa 3 juga. Lalu membuktikan bebas linearnya gimana? Tinggal A, B, C-nya gantikan 0, 0, 0. Apakah hasilnya 0, 0, 0? Jika iya, maka dia membangun dan bebas linear jadi basis di situ. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan untuk soal basis dulu? Ada pertanyaan? Sudah ya? Tidak ya? Cukup jelas, Bu. Cukup ya? Baik. Di screenshot kita kembali ke PPT. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ya. Ini ya. Tadi yang kita kerjakan itu adalah soal nomor ini 1 sudah, 2 ini untuk latihan ya. Yang nomor 3 tadi sudah juga, tapi belum sampai membuktikan OPE-nya kan. Gitu. Yang nomor 1 ini nyatakan sebagai kombinasi linear, sama seperti membangun, tapi AX kuadrat plus BX plus C-nya digantikan 6X kuadrat plus 11X plus 6. Caranya sama ya, seperti itu ya. Gitu. Sudah, nah sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu koordinat relatif terhadap basis. Yang kita sebut apa? Koordinat relatif terhadap basis. Nih, ini masih lanjutan tentang basis. Jika S itu isinya adalah V1, V2, dan V3, ini adalah basis untuk ruang vektor. Berarti ini sudah basis, dia sudah basis. Sudah dibuktikan dia bebas linear dan membangun. Ini dan V itu misalkan dituliskan dalam bentuk C1V1 plus C2V2 plus sampai dengan CMVM.
adalah ekspresi dari suatu vektor V dalam bentuk basis S, maka skalar C1, C2 sampai dengan Cm kita sebut koordinat V, ini koordinat V, vektor V, ini vektor V ini, relatif terhadap basis S. Maka vektor C1, C2 sampai dengan Cf itu kita sebut dengan koordinat vektor V relatif terhadap S. Dituliskan dalam bentuk Vs, C1, C2 sampai dengan Cm. Nah, sekarang gini, untuk memudahkan, kalau dibaca ini, kalau misalkan kita ini gantikan, intinya kita mencari solusi sistem persamaan linier juga kan, yang kita tentukan apa tadi? C1, C2 sampai dengan Cm ya? Iya kan? Iya kan? Dibentuk kombinasi linier, lalu tentukan C1, C2 sampai dengan Cm. Kalau dia ada solusinya, maka nilai C1, C2 sampai dengan Cm, atau mau dituliskan alfa aja juga boleh, itu yang kita sebut dengan koordinat vektor, koordinat V relatif terhadap suatu basis. Gitu. Kebalikannya kalau koordinat vektor V relatif terhadap basis dituliskan ini, berarti C-nya yang dicari, yang ditentukan gitu. Ya, supaya lebih jelas kita masuk ke latihan soal. Sebelum masuk ke sini, kita latihan soal dulu untuk yang koordinat relatif vektor. Ini berarti soal yang ini kita kerjakan. Ya. Nah, ini T itu isinya adalah V1, V2 dan V3 di R3 dia. Lalu P-nya, P itu titik, P-nya ini, Q-nya ini, R-nya ini, S-nya ini. Maka dibentuk dulu, V1 itu adalah vektor PQ, V2 itu adalah vektor QR, dan V3 itu adalah vektor RS. Di fisika pernah, kalau seperti ini berarti isinya vektor itu titik apa dikurangi titik apa. Nah, kalau kurangin dengan P kan? Ya. Lalu QR berarti R dikurangi dengan Q. RS berarti S dikurangi dengan R. Dibentuk dulu. Berarti PQ V1 itu adalah Recording in dari min progress. 1, berarti 3. Jadi dibentuk dulu vektornya. Kalau tadi kan sudah langsung vektor, ini masih titik. Lalu V2-nya berapa? V2-nya berapa? R kurang Q. Min 1, min dari min 3 berarti min 1 plus 3 berarti 2 ya. Ini ya. 4 min 1 berarti di sini berapa? 3. 7 min 2 berarti di sini 5. Lalu ini V3 S kurang R. S 4 kurang dari min 1 berarti 5 ya. Min 4 berarti minus 8. 2 min 7 berarti minus 5. Gitu. Itu V-nya. Jadi S itu isinya V1 T yang kita buktikan apakah T membangun, apakah T basis dari R2. Ya sudah, pertanyaan yang B aja langsung kita buktikan membangun, setelah itu tinggal kita buktikan bebas linier seperti yang tadi ya. Nah, yang soal AB sudah bisa untuk latihan. Langsung masuk ke yang C-nya di situ. T basis, tentukan T basis, berarti ini sudah terbukti basis dari A dan B. Tentukan koordinat relatif vektor U251 terhadap basis T. Berarti artinya apa? Artinya mau pakai C boleh, mau pakai alfa boleh.
Mau seperti tadi berarti C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 sama dengan U. Sama dengan U. Lalu dari sini tentukan C1, C2, C3. Nah, ini itu adalah koordinat relatif vektor U terhadap basis T. Sama juga dengan mencari solusi dari sistem persamaan linier di sini. Iya enggak? Iya tidak? Iya enggak? Iya, berarti OPE kembali. Kita kerjakan ya untuk ini supaya ada contoh soal sampai selesai dulu. Ya. Jadi dibuka ya, PPT-nya sambil dibuka. Tadi sudah didapatkan, tunggu. Ya. Tadi sudah di soal yang nomor 1, slide nomor berapa ini ya? Slide nomor 13 ya. Slide 13 ya. Slide 13 nomor 1. Tadi sudah dicari V itu adalah min 5, min 3, 3. Lalu tadi V2 sama dengan berapa tadi? 2, 3, 5 ya. Lalu V3 sama dengan 5, min 8, min 5. Gitu. Ya, sudah. Lalu T, bukan S, tapi T. T itu adalah V1, V2, V3. Dari soal A itu sudah dibuktikan dia basis R3. Nah, ini untuk latihan kan tadi, buktikan dia membangun, lalu buktikan dia bebas linier. Gitu ya. Sekarang kita tentukan matriks. Nah, sekarang soal yang C. Soal yang C. Ini adalah soal A, ini soal B tadi. Soal yang C, kita harus menuliskan C1, V1 plus C2, V2 plus C3, V3 sama dengan U. Lalu di sini C1, V1-nya min 5, min 3, 3, gitu. C2, 2, 3, 5. C3, di sini adalah 5, min 8, min 5. Sama dengan U. U kita itu adalah, berapa tadi di soal? 251. Ya sudah, kembali ke OPE. Ya kan, bisa dijadikan 2 matriks kan di sini. Ini C1, C2, C3 gitu. Yang di kanan adalah 251. Di sini adalah min 5, min 3, 3, 2, 3, 5, 5, min 8, min 5. Dari sini tentu dengan OPE, tentukan nih C1, C2, C3. Berapa di sini? Kerjakan ya. Berapa di sini? Nah, ini itu adalah yang kita sebut dengan koordinat relatif vektor U terhadap basis T. Seperti itu. Paham dari sini? Jadi sama juga kembalinya ke sistem persamaan linier. Paham dari sini? Paham? Yang lain ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya? Sudah ya? Nggak ada pertanyaan.
pertanyaan lagi ya. Nah, sudah? Ya, di screenshot kita kembali ke soal. Kembali ke PPT dulu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita masuk ke materi terakhir ya untuk malam ini ya, yaitu ya. Kita masuk ke ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Jadi ini masih menentukan suatu basis, tapi tidak seperti yang tadi. Kalau tadi kan diberikan diberikan vektor S, ruang vektor S itu, ruang bagian S itu misalkan isinya adalah V1, V2, V3. Buktikan apakah dia basis. Jadi dimensinya jelas, kalau diberikan 3, dimensinya 3. Kalau diberikan 4, dimensinya 4, kan gitu. Nah, kalau ini kita disuruh memilih. Jadi seperti ini. Nah, ini A. Jadi contohnya misalkan A itu kita melihatnya terhadap, sebentar ya. Bila kita melihatnya itu terhadap baris atau terhadap kolom. Kalau ruang baris itu kita lihat vektornya pembentuk A itu ada 4 vektor, yaitu vektor kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi kalau ruang baris pembentuk A itu ada 4, yaitu yang pertama adalah ini vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4. Itu adalah pembentuknya. Nah, kita disuruh mencari basis dari ruang baris. Berarti ini kita OPE. Nah, nanti akan ketemu sampai terakhir bentuk. Ini kan bukan bujur sangkar, berarti kita tidak bisa sampai identitas kan? Sampai bentuk terakhir dari bentuk terakhir dari OPE-nya yang tidak sama dengan 0 itu adalah merupakan basisnya. Tapi dilihat dari baris gitu. Kalau ruang kolom berarti ada berapa vektor? Kalau ruang kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama di OPE terhadap kolom. Tapi kalau kita OPE-nya kanan kiri akan susah. Jadi transposkan dulu kalau pertanyaannya kolom. Setelah ditranspos di OPE yang tidak sama dengan 0 itu merupakan basis dari ruang kolom. Seperti itu, ya. Jadi kalau basis ruang baris dilihat dari baris, kalau ruang kolom dilihat dari kolom. Tadi ada satu lagi yaitu ruang nol. Kalau ruang nol itu ini. Jadi subruang dari Rn dibangun oleh vektor-vektor baris dari A itu disebut sebagai ruang baris. Kalau subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor kolom itu disebut dengan ruang kolom. Seperti itu. Lalu ruang penyelesaian SPL homogen AX sama dengan 0 itu merupakan subruang yang disebut Rn disebut dengan ruang 0. Jadi kalau untuk yang ini, yang ruang 0 itu artinya sama juga dengan mencari X-nya itu. Dengan OPE didapatkan nanti berapa di situ. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk latihan soal. Tentukan basis ruang baris, basis ruang kolom, dan basis ruang nol sekalian di sini, ya. Kita masuk ke latihan soal. Sudah? Ibu stop ya di sini ya. Ya. Sekarang kita latihan soal yang tadi ya. Dibuka ya PPT-nya ya. Sekarang kita masuk ke ruang baris, ruang kolom,
dan ruang 0. Slide nomor berapa kita sekarang? Slide nomor 12. Ya. Yang contoh ya, yang pertama. Diberikan A itu adalah 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Lalu 2, min 6, 9, min 1, 8, 2. 2, min 6, 9, min 1, 9, 7. Min 1, 3, min 4, 2, min 5, min 4. Sekarang kita mau melihat dari ruang barisnya dulu. Kita mau mencari basis ruang baris. Ini yang mau kita cari pertama. Ya. Jadi A di OPE. Kalau ruang baris kita nggak usah transpose. Jadi terhadap baris kan melihatnya. Jadi A itu kita tuliskan lagi, OPE-nya itu adalah, sini ya, agak ke sini biar cukup. Ini 9 min 1, 8, 2, lalu 2, min 6, 9, min 1, 9, 7, min 1, 3, min 4, 2, min 5, min 4. Nah ini kita OPE. Elemen acuan kita berarti 1 di situ. Ya. Jadi baris 1 tetap ya. 1, min 3, 4, min 2, 5. Delay ya antara tulisan sama ininya ya. Omongannya ya. Sekarang kita ini pertama kita nolkan. Operasinya apa? Supaya ini 0. P2. Benar ya? P2 min 2 P1. Benar. Benar ya? Yuk kita sama-sama. P2 min 2 P1. Min 6 plus 6. 0 ya. 9 min 8. 1. Kalau salah dibantu ya. Di ini ya. Min 1 plus 4. Berapa? 3 ya. 8 min 10. Min 2. 2 min 8. Min 6. Benar? Sekarang ini harus 0, operasinya adalah P3 min 2 P1. Ya. P3 min 2 P1. Min 6 plus 6, ini 0. 9 min 8. 9 min 8, 1 ya. Min 1 plus 2, 1. 9 min 10, min 1. 7 min 8, min 1 ya. Ini supaya 0, jadi operasinya adalah P4 plus P1. Benar? P4 plus P1? Iya. Iya, Ibu. Benar ya. P4 plus P1. 3 plus min 3, 0. Min 4 plus 4, 0, 2, 0, ini 0, ini 0. Sudah. Posisi baris 0 jangan ditukar-tukar dulu. Karena nanti yang 0 itu bukan basis. Yang basis itu apa? Yang basis itu yang tidak sama dengan 0. Barisnya yang kita lihat barisnya. Jadi jangan ditukar. Nah sekarang sini ya kelanjutannya. Sekarang kita masuk ke kolom kedua. Kolom kedua, ini 0 ini, di sini 0. Berarti kan tidak bisa kita ambil sebagai elemen acuan. Kita bergesernya ke bawah atau ke kanan. Kalau seperti itu mengambil elemen acuannya. Waktu kuliah pertama kali dulu, kita sebut matriks eselon baris reduksi. Kalau ternyata komponen A220 menjadi satu utama kita itu geser kolom atau bawahnya. Masih ingat nggak?
Bawahnya 0 juga di sini. Kanannya. Tadi siapa yang menjawab? Ridho ya? Kanannya ya Ridho ya? Raka? Restu? Berarti kanannya ya. Berarti elemen acuan kita itu sekarang adalah 1 di sini. Jadi kalau nolnya di sini 0, harusnya kolom kedua kan, tidak ada geser kanan. Kalau 0 juga geser kanannya lagi, gitu, seperti itu ya. Jadi sekarang 1 utama kita 1, kita nolkan. Jadi kolom 2 tidak kita apa-apakan lagi di situ ya. Jadi sekarang baris 2 tetap 0, 0, 1, 3, min 2, min 6. Nah ini kita nolkan. Kebetulan yang baris keempat sudah 0 ini, berarti ya sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi di situ. Ya. Nah sekarang untuk membuat ini 0 apa operasinya? P3 min B2. P2. P3 min P2. Tetap ya. P3 min P2, min 2. Min 1 min dari min 2, berarti min 1 plus 2, 1 ya. Min 1 plus 6, 5 ya. Gitu. Masih ada satu lagi, ini kita buat 0 di sini. Operasinya adalah P1 min 4P2. 4B2. Ya. P1 min 4P2, berarti tetap min 3, ini tetap 1. Lalu di sini min 2 plus 12, 10 ya, min 2 plus 10, 5 min 5 plus 8, 13 ya, lalu 4 plus 24, 28, gitu. Sudah? Kita masuk ke kolom 1, sudah 2, 3, sudah masuk ke kolom 4. Elemen acuan kita yang mana? Elemen acuan kita yang mana? Ini bukan? Ini bukan? Iya. Iya, Bu. Kita nolkan. Di bawah sudah 0, berarti yang 3 dan 10 kita nolkan terhadap 2 di situ. Ya. Jadi sekarang, karena ini sudah 0, nih Ibu coret ini, berarti baris 3 dan 4 tetap ya. Jadi ini tetap 0, 0, 0, min 2, 1, 5. Di sini sudah 0. Jadi sudah tidak kita apa-apakan lagi. Hitungannya agak besar ini. Ini kita bikin 0. Operasinya apa? Tidak kelipatan. Berarti ya operasinya 2B 2P2 plus 3P3 gitu ya. 2P2 plus 3P3. Berarti ini berubah 2, ini tetap 0, 0. 2P2 berarti min 4. Min 4. Min 4 plus 3. Min 1 ya. Lalu ini min 6 kali 2, min 12 plus 15, 3 ya. Gitu. Satu lagi berarti ini harus 0 kan di sini. Operasinya adalah 10 dan 2, berarti baris 1 plus 5P3 bukan? Ya. Baris 1 plus 5P3, benar ya? Jadi ini tetap mana tadi? Ini tetap 0. Ini karena ini 0 berarti tetap min 3, ini tetap 1. Yang di sini 13 min 5, 8 ya. 28 plus 25. 53. Sudah. Masih bisa lagi nggak OPE-nya sampai dengan ini? Tadi kan kita kolom ke sini kan, kita kolom ini kan tadi. Masih bisa lagi nggak OPE-nya? Berarti harus turun nih, sudah 0, ini 0. Berarti stop ya? Stop. Jadi sekarang disimpulkan. Jadi basis
ruang baris itu adalah, basis itu berarti kumpulan vektor gitu. Mendatar boleh, vertikal boleh, supaya meringkas tempat kita. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari hasil terakhir baris yang tidak sama dengan 0. Baris berapa, dan berapa yang tidak sama dengan 0. Baris 4 dibuang karena 0 kan, ini buang kan? Tidak kita masukkan basis. Yang tidak 0 itu adalah baris 1, baris 2, baris 3. Itu basisnya. Tapi vektornya yang mana? Vektornya kembali ke vektor asal. Makanya tadi Ibu bilang, jangan ditukar tempat baris yang 0, karena nanti mempengaruhi pengambilan vektor kita di situ basis. Jadi sekarang basis ruang baris kita yang mana? Vektor pertama apa? Jadi ini dibuang. Baris 4 tidak masuk karena menghasilkan baris 0. Baris 1, baris 2, baris 3, basisnya. Terhadap baris ya, kita melihatnya terhadap baris. Berarti 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Ini nih, terhadap baris 1. Baris 2 berarti 2, min 6, 9, min 1, 8, 2. Lalu baris yang ketiga adalah 2, min 6, 9, min 1, 9, 7. Iya udah, nggak apa-apa. Ini adalah basis dari ruang baris. Dimensinya berapa? Dimensi basis ruang baris berapa? Dimensinya berapa? 3 bukan, Bu? 3. 1, 2, 3. Jumlah vektornya. Gitu caranya. Paham untuk ruang baris? Paham, Bu. Paham, Bu. Dengan cara yang sama, kalau yang ditanyakan itu ruang kolom, berarti ditranspos dulu di OPE, baris yang 0, lalu hasil akhirnya transpos lagi, kolom yang sama dengan 0 bukan basis, kolom yang tidak sama dengan 0 merupakan basis. Tetapi melihat vektornya nanti seperti ini, vertikal gitu, bukan horizontal karena ruang kolom. Coba ya. Ini sudah di screenshot dulu, takut kehapus. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nggak hilang. Kok nggak bisa? Kok balik ke situ? Tunggu ya. Ya. Sekarang soal yang basis dari basis ruang kolom. Ruang 0 nggak usah ya, basis ruang baris yang ruang kolom aja. Nah sekarang A itu ditranspos dulu. Lihat vektor yang tadi ya, ditransposkan. Vektor yang ini, vektor A ini ditranspos. Jadi yang kolom jadikan baris. Ya. Nggak hilang ya. Ya. Ditranspos berarti 1, 2, lalu min 3, min 6, min 6, 3, lalu 4, 9, 9, min 4, min 2, min 1, min 1, min 5, min 2, min 1, 5, 8, min 5, coba kalau salah ya, 4, 2, 7, min 4. Nah, ini di OPE di sini. Ini di OPE.
Jadi elemen satuan kita 1 di sini. 0 kan di bawahnya gitu. Berarti 1, 2, 2, min 1, ini 0. Operasinya apa? P2 plus 3, P1. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Benar? P2 plus 3, P1. Min 6 plus 6, 0. Min 6 plus 6, 0. 3 min 3, 0 di situ. Ya. Lalu ini harus 0, berarti operasinya adalah P3 min 4, P1. 9, 8, 1. 9 min 8, 1. Min 4 plus 4, 0. Lalu ini harus 0, berarti P4 plus 2, P1. Min 1, benar ya? Benar ya? Min 1, min 2, min 1. Min 1, min 2, min 1, min 5, min 5, berapa? Min 5, min 2, min 7 ya. Kalau salah hitungannya ya, sambil menghitung ya. Lalu ini 0, jadi operasinya apa? P5, min 5, P1.